Bayangkan, kamu tinggal di sebuah pulau kecil di mana sejauh mata memandang hanya ada kebun pala yang hijau dan laut yang biru jernih. Tapi, tiba-tiba ketenangan itu direnggut oleh raungan alat berat yang mengupas tanah halaman rumahmu demi sebuah komoditas global nikel. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah boleh pulau kecil ditambang? Warga Wawoni bentrok dengan warga Pulau Wawoni Kabupaten menginginkan start tambang yang ada di Pulau Wawoni itu dihentikan. Pulau Wawoni di Sulawesi Tenggara mempunyai cadangan nikel yang sangat besar. Namun sayangnya, izin tambang dikeluarkan sampai masuk ke kawasan pesisir dan pantai. Akibatnya, terumbu karang rusak parah, ikan pergi, dan nelayan tak bisa lagi mencari nafkah di laut yang sudah jadi rumah mereka selama puluhan tahun. Aktivitas tambang tersebut berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya pada tanggal 26 September tahun 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan pertambangan di kawasan pesisir dan pulau kecil itu tidak sah dan dilarang. Tapi pada kenyataannya sampai pertengahan tahun 2026 aktivitasnya masih berjalan secara langsung. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut? Yang terlibat dalam konflik tersebut adalah masyarakat adat dan nelayan, perusahaan tambang, Pemda Konawe Kepulauan, Kementerian ASDM, MK, dan KLHK. Jika masih ada yang bertanya, loh kok bisa putusan tertinggi di Indonesia tidak dijalankan? Ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum di negara kita masih belum kuat. Hak warga diabaikan demi keuntungan bisnis, padahal kita ini negara hukum kan? Terus hubungannya sama kita sebagai bangsa Indonesia apa sih? Sesuai wawasan Nusantara, laut dan daratan adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Merusak pesisir berarti merusak aset bersama seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, agar pertambangan tersebut dapat dihentikan, pemerintah harus patuh pada putusan hukum ini dengan segera mencabut seluruh izin tambang di Pulau Wawoni tanpa kompromi. Selain itu, modal ekonomi di pulau-pulau kecil harus dialihkan total ke sektor berkelanjutan seperti pertanian lokal dan perikanan tradisional yang terbukti menjaga kelestarian alam sekaligus menghidupi masyarakat setempat secara jangka panjang. Terkait konflik tersebut, sebagai warga negara dan generasi muda, saya sadar bahwasannya konsep negara hukum itu tidak boleh tumpul saat berhadapan dengan korporasi besar. Membela negara di era sekarang tidak selalu soal angkat senjata, tetapi tentang bagaimana kita peduli dan mengawal hukum agar benar-benar hadir melindungi hak asasi warga yang paling rentan serta menjaga bumi yang kita tinggali. Kami warga Pulau Wawoni menolak uji materi PT GKP di Mahkamah Konstitusi. Save Wawoni! Save Wawoni! Demikian paparan analisis kasus yang saya terangkan. Saya Syikriya Demak Anaja, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 2, 125126014. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.